Selamat siang semuanya. Jadi di video kali ini kita akan mereview Honda CB150R yang versi LED yang sudah dimodifikasi demikian rupa yang terinspirasi dari Honda Africa Twin 1000cc. Lanjut. Lanjut, kita mulai dengan kaki-kaki depan yang awalnya CB itu menggunakan velg gaswheel atau velg palang, sudah dirubah menggunakan velg ruji dengan tromol shock PNP CB150 yang sudah di custom double disc. Dipadukan dengan rim atau ringnya ini custom juga, jadi custom supaya rujinya ada di samping. Menggunakan ring 19 dibalut dengan ban swallow trail ukuran 275 ring 19. Jadi untuk rujinya berada di samping. Dari yang umumnya ruji itu berada di tengah. Sedangkan yang kaki-kaki belakang juga sudah diganti menggunakan velg jari-jari dengan tromol juga menggunakan produk shock PNP CB150 dipadukan dengan velgnya variasi dari produk Virosi lebar 3,5 dibalut dengan ban Primac King Cross ukuran 4 inch ring 17. Sementara untuk suspensinya juga bagian depan sudah diganti total atau dirombak dari yang awalnya masih teleskopik, diganti menggunakan variasi dari produknya kurang tahu, tapi ini PNP untuk aslinya untuk Honda Tiger, kemudian di custom sehingga bisa terpasang dengan manis dan berfungsi normal di CB150. Belakang untuk suspensi masih ori tapi ditinggikan 3 cm, dan arm atau swing arm diganti menggunakan produk RD Performance yang lebarnya kurang lebih sama. Lebar dan panjangnya kurang lebih sama. Untuk sektor pengurang laju kendaraan atau pengereman, bagian master rem depan masih menggunakan original. Kemudian untuk selang rem variasi. Kemudian turun ke sini, di bagian dalam sini itu ada percabangan T. Jadi untuk membagi antara kaliper kanan dan kaliper kiri. Untuk kaliper kanan masih menggunakan originalnya CB150 produk Nissin dipadukan dengan bracket custom, menyesuaikan dengan piringan. Oh ya, untuk piringan juga masih menggunakan ori CB150. Sementara untuk yang bagian kiri, untuk kaliper menggunakan Thunder 125 yang original dipadukan dengan bracket custom. Sementara untuk yang belakang masih full original dari bawaan CB150, dari tabung, master, dan kaliper, serta bracket pun juga tidak mengalami perubahan. Beralih ke atas di area kokpit, secara sekilas ini hampir setengah bagian sudah mengalami perubahan atau pergantian part. Mulai dari stang ini menggunakan produk Pro Taper dengan tinggi yang sekitar medium, riser bawaan, dan di bawahnya juga masih menggunakan riser lagi. Jadi risernya tumpuk 2. Untuk sistemnya dia menggunakan satu baut lurus langsung ke bawah. Ini fat bar, jadi ininya besar dan diameter sampingnya sedikit mengecil. Untuk bagian kanan, spion yang terlihat langsung sudah diganti menggunakan PCX original, ditambahkan dengan spion cembung untuk mengurangi blind spot di samping dan belakang kita. Master rem ori, holder ori, ini bagian sini juga ori. Ini ada tambahan, katanya sih untuk supaya bisa kayak cruise control atau untuk menahan selongsong gas, jadi bisa gasnya itu bisa mancer. Terus samping ini ada handguard dari produk Scarlett, sampingnya lagi ada holder botol, ada saklar 2, geser ke sebelah kiri. Ini ada shift knob, shifter untuk gear sepeda ini fungsinya untuk buka tutup katup di knalpot. Oke, dan di sebelahnya ada 2 saklar lagi, ada saklar kecil, kemungkinan untuk hazard. Holder masih original dan spion pun sama seperti yang kanan. Kemudian untuk kabel-kabel elektrikal hanya ditata ulang, jadi tidak ada penambahan kabel. Untuk kopling dan olor gas menggunakan punyanya Tiger yang lebih panjang, jadi masih tetap bisa terpasang dengan rapi. Untuk speedometer masih original, ditambah dengan atasnya ini ada phone holder dan
dilindungi dengan visor agar angin yang menghempas ke badan kita berkurang. Dan yang paling mencolok dari modifikasi motor ini dibandingkan dengan CB150 standar adalah pengaplikasian hall fairing yang terinspirasi dari Africa Twin 1000cc. Jadi untuk hall fairing ini ada sekitar 4 bagian. Yang pertama adalah bagian headlamp menggunakan CBR Carbu. Jadi yang produk CBR pertama itu dipotong sampai sekitar segini. Dan untuk yang bagian bawahnya ini menggunakan sayap dari Ninja R. Jadi Ninja 150 yang 2 tak itu disesuaikan, di custom, sehingga untuk potongannya pun masih satu garis. Untuk sisi dalamnya masih menggunakan sayap ori dari CB150. Dan untuk yang atas, untuk menutupi kekopongannya, di custom menggunakan fiber. Untuk cover kontak masih menggunakan ori. Dan untuk tangki juga masih ori tanpa cover sama sekali. Kurang lebih untuk tampilan dari samping seperti ini. Masih terlihat proporsional dengan bodi motornya. Dan dari depan pun juga terlihat cukup manis. Dengan penambahan sayap Ninja tadi terlihat sedikit melebar di bagian bawah. Jadi tidak cungkring kalau kita lihat dari posisi depan seperti ini. Dan untuk melengkapinya di atas dipasangkan windshield yang custom. Untuk tinggi kurang lebih sekitar 45 sampai 50 cm dan extension di bagian atasnya. Itu untuk spakbor depan menggunakan variasi yang modelnya adalah Ninja 250 Fi. Sementara untuk spakbor belakang juga sudah diganti menggunakan Yamaha Sabre. Untuk bagian tailnya ini, sementara untuk yang bagian bawahnya sana itu masih menggunakan ori dari CB150. Jadi untuk bagian yang belakang menurutku masih nyambung dengan bagian depan, masih cakep lah. Lanjut ke sektor penerangan. Untuk membantu perjalanan malam hari ditambahkan 4 buah lampu tambahan atau yang kita sebut biasanya lampu tembak, yaitu yang atas menggunakan lampu LED L4X yang 4 mata. Sementara untuk yang bawah ada 2 buah kanan kiri juga menggunakan Daymaker Mini yang model kotak yang isinya 2 mata LED. Sebelah kiri sama seperti kanan, L4X di atas dan Daymaker Mini kotak di bawah. Sementara untuk headlamp utamanya, untuk headlamp sudah diisi dengan proji yang LED kanan dan kiri. Sementara untuk penerangan yang belakang aman, menggunakan stop lamp standar dan lampu sen standar. Tidak ada penambahan lampu-lampu lain atau yang lampu kecil yang Angel A yang menghadap ke pengendara di belakangnya itu. Sip, harus dicontoh. Dan ada juga penambahan aksesoris yang fungsinya lebih kepada untuk pengaman atau jaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, crash bar model setengah dari produk Ipam Steel, kemudian skid plate atau engine cover produk dari, aku lupa namanya tapi asalnya dari Klaten. Dan untuk suspensi upside-nya di cover dengan cover skok seperti ini, yang untuk mengurangi resiko debu atau bentalan kerikil mengenai bottom as. Serta di bagian belakang dipasang sidebox pannier dari keluaran Guardian Adventure dengan kapasitas 30 liter di tiap boxnya kanan kiri yang berbahan aluminium. Dipasangkan ke bracket custom. Dan yang bagian belakang ditambahkan juga base plate yang berbahan dari plat besi 2 mili. Yang kebetulan untuk base plate ini produk dari bikinanku sendiri. Oke, untuk finishing ya lumayan bagus lah ya. Dan plat ini tidak ada sambungan sama sekali. Jadi murni plat utuh aku bentuk sedemikian rupa dengan cara manual, yang semoga untuk kerapiannya dan kedetailannya sudah lumayan masuk. Lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu di bagian dapur pacu atau mesin. Untuk mesin ini masih stok atau full ori dari CB150R. Yang dirubah hanya di bagian knalpot. Knalpot ini sebenarnya masih ori, tapi setengah sampai sini set ini ditambahkan katup untuk merubah suaranya. Dan untuk yang bagian belakang, untuk selincernya sudah dibobok atau dibedah, tapi untuk bedahnya dia model yang halus. Dan untuk penyalur tenaga dari mesin ke roda belakang diaplikasikan gearset dari Triple S. Untuk yang depan standar 15, yang belakang menggunakan mata 46.